Kita lahir di bumi yang sama, dengan kondisi yang sama, tapi dengan latar belakang yang berbeda. Mungkin nggak sih setiap orang punya potensial untuk sukses? Maybe, tapi nggak setiap orang bakal menjemput kesuksesan itu. Pernah dengar kan anak tukang beca yang berhasil mendapatkan gelar S1-nya berkat dukungan dan kerja keras dari orang tuanya? Atau mungkin cerita-cerita sejenis yang sebenarnya mereka sendiri berasal dari latar belakang yang tidak berkecukupan, tapi mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai pendidikan paling tinggi. Kok bisa? Gue buat video ini sebenarnya karena keresahan gue sendiri tentang sebuah kehidupan. Perkenalkan, dia adalah Naima. I wanna be like you when I grow up. Waktu itu usianya masih sekitar 11 tahun. Jadi saya ada tugas di sekolah saya tentang kualitas edukasi dan saya ingin tahu lebih banyak tentang kualitas edukasi di Indonesia. Apakah semua orang di Indonesia punya akses, spesifiknya di Jakarta. Selain bahasa Inggrisnya, yang membuatku tertarik dia mampu berbicara spesifik dan intelek dalam usianya yang masih belasan tahun, Pak. Kebayang nggak sih jika setiap anak di Indonesia dengan usia sepantaran Naima mempunyai pola pikir yang sama seperti Naima? This amazing, bro. Tapi pada faktanya, kita jauh dari kata itu. Pada tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengungkapkan data angka anak putus sekolah mencapai 4,3 juta siswa. Wow, angka yang besar-besar banget. Ada banyak faktor biasanya mempengaruhi anak putus sekolah, seperti masalah finansial, masalah ekonomi, dan masalah lainnya. Tapi ada satu problem di mana ini terlihat sederhana tapi efeknya sangat besar, yaitu masalah dukungan atau support. Apakah orang yang terbatas dalam masalah ekonominya tidak bisa melanjutkan pendidikan? Dan jawabannya adalah sangat-sangat bisa. Di lingkungan sekitar misalnya atau di lingkungan RT, kita bisa mengajukan surat keterangan ketidakmampu atau SKTM untuk dimohonkan kepada pihak sekolah. Gak cuma itu, Pak. Banyak perusahaan, lembaga, komunitas yang mengadakan beasiswa bagi anak-anak putus sekolah. Tapi tetap aja, lagi-lagi masalah support ini jadi kendala bagi si anak untuk melanjutkan pendidikannya. Kebanyakan orang tua bukannya memberi dukungan, malah pesimis. Dengan berbagai macam alasan, dengan mengatakan misalnya, sekolah atau pendidikan itu nggak penting. Yang kedua, egoisme yang dimiliki orang tua cenderung membatasi perkembangan anak. Kadang kita dipaksa untuk mengikuti alur dari orang tua kita yang menginginkan kita jadi inilah, kita jadi itulah, masuk kuliah jurusan ini, yang pada akhirnya, boom, mentok, berantakan semua. Di saat kita lihat orang lain lebih menyukai pekerjaannya, kita sendiri malah bingung dengan apa yang kita lakukan. Oke, kita sepakat, pilihan orang tua adalah pilihan yang terbaik. Tapi bukan berarti harus memaksakan keinginan yang cenderung egoisme. Buat kalian yang udah jadi orang tua nih, saran dari gue adalah jangan memaksakan kehendak. Tiap orang punya caranya masing-masing untuk mencapai tujuan, Pak. Kita nggak bisa nih maksa anak kita harus jadi dokter atau jadi polisi misalnya. Dan itu malah membuat dia jauh dari kata kesuksesan. So, ikutin aja alurnya. Dia suka nyanyi, ya kita tinggal kasih dia les nyanyi. Atau mungkin dia suka main bola, ya kita tinggal masukin dia aja nih ke sekolah perbolaan. Seperti Naima, gue rasa orang tuanya bukanlah sosok yang terkenal, tapi paling enggak nih, dia adalah sosok orang tua yang tahu gimana caranya anak bisa berkembang. Dan pada akhirnya, lu nggak bisa ngatur anak lu seperti yang lu mau, Pak. Dia bukan robot yang harus ngikutin ambisi lu, seperti yang tadi gue bilang. Cukup ikuti alurnya, dan lihat seperti apa dia ke depan. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye.